Ya, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini kita mau apa ya? Oh, ini ada yang bagus sih di sini nih, di paragraf ini. Tapi sebelum sampai paragraf ini kita harus bahas yang ini. Oke, jika sejumlah dana sebesar S0 itu kamu investasikan ke investasi yang bebas risiko pada waktu nol, ya, maka dana kalian yang jumlahnya S0 ini di investasi bebas risiko ini akan tumbuh menjadi S0 dikali 1 ditambah R pangkat N setelah N langkah. Nah, ini kenapa bisa begini? Itu silahkan kalian mundur ke halaman 36 di contoh 2.3. Saya tidak membahas tentang aset yang apa namanya, ini bukan aset. Bab 2 itu tentang investasi diskrit, apa ya, yang menurut saya jika kalian perlu, kalian kembali ke sini. Kalau tidak, kita langsung yang ke bab 3. Jadi ini silahkan kalian baca ini, ya. Ini saya mau masukkan ini ke dalam diskusi saja, ya. Jadi ini ceritanya kalau kamu punya apa ya, dana, kamu investasikan risk free, tapi ini dananya itu kan pasti kalau kamu berinvestasi akan menghasilkan bunga. Nah, bunganya itu dihitung apa namanya? Secara compounding, secara majemuk gitu. Secara majemuk itu dijelaskan ini. Jadi saya mau masukkan materi ini di diskusi saja agar kamu baca. Nah, kenapa saya mau kamu baca ini? Karena nanti di sini kalau kita kembali lagi, nah ini kamu bisa ngerti kenapa kalau kamu menginvestasikan dana S0 di aset yang bebas risiko, kalau itu jumlahnya setelah N step itu kok bisa seperti ini gitu loh jumlahnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau di sisi lain Anda ingin investasi itu di saham, kamu kan tadi bisa menghitung dengan model binomial tree ekspektasi harga saham di N gitu ya. Nah, sekarang kamu mau membandingkan besarnya ekspektasi dengan aset berisiko ini SN dengan kalau jumlah aset kamu itu dengan awal yang sama kamu investasikan ke aset yang bebas risiko gitu. Nah, tadi ekspektasi SN itu tadi formulanya begini, ya enggak? Nih, oke. Sekarang kamu bandingkan dengan yang bebas risiko, ini sekarang lihat, ini S0-nya dikali 1 plus R pangkat N. Berarti yang perlu dibandingkan adalah hanya besar dari ekspektasi K1 dengan return dari risk free, yaitu R. Ini mana yang lebih besar di antara keduanya. Jadi itu akan bantu kamu, oh kalau gitu saya di saham aja kalau pakai berdasarkan ini teorinya adalah model binomial loh ya. Ini. Jadi di sini itu disimpulkan di paragraf ini, investasi dengan saham pasti ada risiko. Karena kita tidak tahu SN di depan harganya berapa. Jadi seorang yang investor yang mau menghindari risiko, pasti dia mau menghitung ini nih, bahwa ekspektasi K1 itu harus lebih besar dari R. Gitu. Ya enggak? Karena dia mau memiliki ekspektasi yang lebih besar daripada dia kalau simpan uangnya di aset yang bebas risiko, bunganya hanya R. Sebagai kompensasi, dia ada risiko gitu untuk menanamkan atau investasi di aset yang berisiko. Nah, walaupun demikian, kalau tidak sesuai dengan pertidaksamaan yang di atas ini, jadi ini lebih kecil, itu kadang tidak menutup orang untuk tertarik di investasi
investasi yang begini, yang memenuhi ini, gitu. Yang penting nggak apa-apa deh ekspektasinya untuk untung itu lebih kecil dari return aset bebas risiko. Selama tetap ada probability yang tidak nol katanya. Jadi benar-benar ini spekulasi ini sifatnya ini. Ya, nggak apa-apa deh katanya dia. Misalnya dengan main lotre gitu ya, seperti ini. Nah, apa namanya, orang yang apa namanya, yang berani seperti ini, nggak apa-apalah ini seperti ini, itu disebut investor yang pencari risiko atau istilahnya risk seeker. Jadi ada yang risk averse, yang menghindari risiko, dia maunya berlaku begini. Ada yang risk seeker, itu yang maunya seperti ini. Ya, oke? Oke, nah terus sekarang gini. Sekarang kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu karena ini tadi kan ini kan pembahasannya nih yang ini tanda lebih besar, ini tambah lebih kecil, ini terkait dengan investor yang menghindari risiko, ini yang mau pencari risiko, berani menentang risiko. Nah, sekarang kita bahas pada saat nilai keduanya nih sama. Kalau ini sama, ekspektasi K1 itu sama dengan R, kita sebut ini adalah sebagai risk netral. Istilahnya tuh risk netral. Nah, untuk kasus risk netral ini, kita perlu ada spesial simbol untuk probabilitasnya, begitu pula ekspektasinya. Kita kasih bintang di bawahnya di sini, gini ya. Sehingga sekarang, untuk kasus yang seperti ini, di mana ekspektasi K1 sama dengan R, yang dinyatakan sebagai proses risk netral, maka itu terkait dengan kondisi di persamaan 3.4. Jadi ekspektasi bintang, jadi ekspektasi risk netral K1 itu sama dengan ini, ya. Oke, sama dengan ini, itu sama dengan R. Jadi karena ini dapat dari sini nih. Ya, oke. Tapi sekarang kamu lihat probabilitasnya yang terlibat, probabilitas risk netral notasinya seperti ini. Jadi ini persamaan ini menunjukkan kondisi risk netral di mana ekspektasi return saham di step 1 itu sama dengan besarnya return dari kamu berinvestasi aset tanpa risiko. Gini. Padahal yang sini ngomongnya saham, yang ini aset risiko. Ini keduanya sama. Oke? Nah, dari persamaan 3.4 kamu bisa tahu yang namanya nih probability risk netral. Dan ekspektasinya ini disebut sebagai ekspektasi risk netral. Oke, nah ini ada penjelasan sebenarnya yang P bintang ini adalah hanya objek abstrak matematik yang sebenarnya tidak sama dengan probability pasar sebenarnya P gitu. Hanya di pasar yang risk netral itu yang berlaku bahwa P itu sama dengan P bintang. Ya. Nah, terus apa yang penting di sini? Walaupun dia tidak apa ya, ini hanya berlaku di pasar risk netral, tapi pembahasan probability risk netral itu sangat penting dalam penurunan metode-metode yang dibahas di derivatif securities lebih lanjut gitu ya. Oke. Oke, ini ada latihan lagi, terus apa lagi nih? Nah, kondisi dari 3.4 ini ya, nih, jadi itu akan menyebabkan persamaan ini diperoleh gitu ya. Oke, kayaknya saya berhenti lagi deh, saya mau lihat seberapa banyak ya ini. Saya berhenti dulu, saya lanjutkan lagi nanti.